Shalom, selamat malam atau pagi, siang, Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik serta kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan nyanyikan sebuah pujian Allah peduli, di mana Allah itu peduli akan keberadaan hidup kita. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Kau Tuhan Allah yang mengerti keberadaan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kami, anak-anak yang bergantung berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi, siang, ataupun malam ini kalau kami boleh datang melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu dicurahkan sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan itu boleh menjadi kekuatan untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang hadir di dalam firman-Mu malam ini, pembacaan pada malam ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita akan melanjutkan pembacaan dari Kejadian 20, mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-18. Kejadian 20 ayat yang ke-8 mulai. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku."
Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, dan berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di antara tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeri ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu." Di sini kita baca bagaimana Abraham orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia juga bisa melakukan kesalahan. Dia bisa juga melakukan pelanggaran dengan berbohong, berdusta dengan mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Memang dia adalah saudaranya, tetapi kejujuran itu juga dituntut. Sehingga akhirnya dia berani melakukan kesalahan dengan mengatakan, "Ini istri saya, ambil aja gitu loh. Kamu boleh ambil, kamu boleh pakai." Nah, Abimelek adalah orang juga takut akan Tuhan. Dia pikir ya itu memang saudaranya, jadi ya dia mau aja karena Sarah itu cantik gitu kan. Kesalahan yang dilakukan karena ketidakjujuran ini seringkali terjadi. Kita sebagai hamba Tuhan bisa juga lakukan kesalahan. Kita tidak jujur, kita tidak terbuka karena takut. Kita ingin menutupi diri, kita ingin menang sendiri. Kita ingin lakukan sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Di sini Tuhan tidak izinkan. Tuhan marah. Tapi Tuhan marah bukan hanya kepada Abraham, hamba Tuhan, anak Tuhan, atau orang beriman. Tapi juga Tuhan marah atau Tuhan lakukan juga hukuman kepada orang lain yang akibat dosa kita, orang lain harus tanggung. Abimelek contohnya, dia juga akhirnya harus menerima hukuman dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia mengambil istrinya, kemudian seluruh perempuan-perempuan di istananya juga mengalami kemandulan. Kandungannya ditutup oleh Allah. Di sini apa yang kita lakukan? Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut karena kamu hamba Tuhan, karena kamu orang percaya, oh dosamu tidak akan pernah diperhitungkan. Enggak. Tuhan tetap perhitungkan kesalahan apapun yang kita lakukan. Kita harus akui di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kemudian kita bereskan dan Tuhan kembali akan memulihkan. Sehingga pada saat Tuhan pulihkan, kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki ketenangan. Hubungan kembali akan dipulihkan antara Abraham dengan Abimelek. Disitulah cara Tuhan untuk mulai mengembalikan apa yang hilang, itu dikembalikan, dipulihkan. Cara Tuhan yang begitu ajaib. Kita akan berdoa. Kita katakan, sungguh Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dia lakukan banyak perkara dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam ini. Kami boleh belajar bahwa kami adalah orang-orang yang juga bisa lakukan kesalahan. Tuhan ampuni kami
saat kami gagal, saat kami salah. Tuhan, Engkau yang menegur kami, mengingatkan kami untuk kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk pembacaan firman-Mu melalui contoh Abraham, Bapak orang beriman, dan juga melalui Abimelek. Tuhan, bahwa mereka takut akan Tuhan itu membuat mereka bertobat. Sehingga pada saat kami bertobat, Tuhan pulihkan kembali keadaan kami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami tahu iman itu di atas segala-galanya saat kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau lakukan banyak perkara ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap bersyukur, ajar kami untuk tetap mengampuni, ajar kami untuk mengasihi, ajar kami Tuhan untuk mengakui. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Bila firman-Mu berbicara kepada setiap kami yang mengikuti pembacaan firman setiap hari, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami untuk belajar, mengoreksi, mengevaluasi diri kami di hadapan Tuhan setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan kembali esok hari dengan pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk mereka yang akan tidur, dan selamat beraktivitas untuk mereka yang akan melanjutkan kegiatannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang